Let's solve case. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di Solve Case. Saya Letis, selaku pemimpin sidang kasus hari ini bersama tim Solve Case. Berikut anggota tim kami. Saya Sharon. Saya Jessica. Saya Kevin. Saya Brenda. Dan saya Evelyn. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menurut kalian, iman akan Tuhan itu apa sih? Untuk aku, iman itu lebih dari sekedar tahu Tuhan, serta mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan kita. Namun lebih mengarah pada mengenalnya sebagai Tuhan kita yang hidup dan menyadari keberadaannya dalam setiap langkah kita yang kita ambil. Aku setuju karena ada saja orang yang mengakui bahwa mereka beriman kepada Allah Tritunggal tetapi melupakannya saat gereja bubar. Iya, banyak juga orang yang meremehkan imannya dan lupa kepada Tuhan, malah hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal kita bisa hidup, bermain, bekerja, dan lain-lain itu semua adalah berkat dari Tuhan. Seharusnya kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dan panutan dalam hidup kita. Tuhan selalu beserta kita di kala senang dan sedih. Jangan sekalipun kita mengecewakannya melalui perbuatan, kata-kata, dan sikap kita. Justru sebaliknya kita harus memuliakan namanya dengan menjaga iman sesuai dengan kehendaknya. Kita harus menjaga iman kita dengan melakukan 10 perintah Allah, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Yang pertama adalah akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Artinya, kita hanya boleh menyembah Tuhan saja. Kita harus menjaga iman untuk tetap setia terhadap Tuhan. Zaman sekarang, kita kan lebih sering mengidolakan orang lain. Bahkan lebih parahnya, kita sampai menyembah mereka, mengikuti mereka, menjadikan mereka segala-galanya, seperti orang tersebut tidak bisa hidup tanpa artis yang didolakannya, dan lupa akan jadi dirinya. Hukum kedua adalah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Jika kita terus menyebut namanya tanpa guna berarti, kita tidak hormat kepadanya walaupun kita tahu bahwa ia adalah Tuhan. Pelanggaran hukum kedua ini sering kita jumpai pada kalangan anak muda yang terus membuat lelucon tentang Tuhan, seperti kebiasaan mengatakan namanya saat terkejut atau memplesetkan namanya dalam meme dan lagu-lagu. Kemudian ada hukum ketiga, yaitu kuduskanlah hari Tuhan. Hukum ini mengingatkan kita untuk selalu beribadah kepadanya setiap hari Minggu dan meninggalkan atau libur dari pekerjaan kita. Tapi, hukum ini juga cukup sering dilanggar karena kita sebagai manusia seringkali ingin terus mengeruk keuntungan dengan terus bekerja yang mengakibatkan kita mengejar uang dan lupa akan Tuhan, atau mungkin ada juga yang malah menganggapnya sebagai hari libur dan menjalani hari-hari tersebut dengan bermalas-malasan. Hukum keempat, hormatilah bapak ibumu. Orang tua kita adalah kiriman dari Tuhan untuk menjaga kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan membalas kebaikan mereka di masa depan nanti. Orang tua sendiri merupakan orang terdekat yang tinggal bersama kita dari lahir. Seringkali karena kekanak-kanakan kita menghina dan tidak mendengar nasihat mereka. Padahal kita tidak tahu berapa banyak berat beban yang mereka pikul. Nah, kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Hukum kelima yang memerintahkan untuk tidak membunuh, Tuhan menghendaki kita untuk saling mengasihi siapapun itu, baik orang yang kita kenal maupun orang asing. Jangan sampai karena kesalahan kecil kita sampai dendam dan membunuh orang lain. Mungkin ini merupakan hukum yang sering kita jumpai di berbagai sumber berita, apapun alasan dibalik pembunuhan itu. Namun, pembunuhan itu tidak sekedar membunuh orang secara fisik, kita juga bisa membunuh seseorang secara mental.
Membunuh mental seseorang bisa berupa bullying di medsos dengan tindakan yang merendahkan dan lain sebagainya. Hukum keenam adalah jangan berzinah. Berzinah yang dimaksud adalah semua perbuatan yang menyimpang secara seksual, pelanggaran tentang menjaga kemurnian, perceraian, dan homoseksualitas karena berzinah dianggap hina. Yesus mengajarkan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali perkawinannya melanggar hukum, menyebabkan istrinya berzina, dan barang siapa kawin dengan janda cerai, ia berbuat zina. Perceraian mengklaim pemutusan perjanjian untuk hidup bersama sampai mati yang telah dibuat secara sukarela oleh pasangan suami istri. Dengan mengawini orang lain, orang yang bercerai menambah berat pelanggaran yang dilakukannya. Hukum ketujuh mengatakan jangan mencuri. Mencuri mungkin sudah dianggap biasa bagi banyak orang, tetapi hal tersebut tidak membuatnya biasa saja. Sebab mencuri tetaplah suatu wujud pelanggaran perintah Tuhan bagi kita. Mungkin kita pernah dihadapkan pada situasi terdesak yang mendorong kita untuk mencuri. Tapi kita harus tetap berusaha untuk menjaga iman dan menolak cobaan itu. Kita juga harus paham, mencuri bukan hanya mencuri barang, namun mencuri jawaban juga, mencontek. Jadi kita juga harus dengan teguh untuk menghindari mencontek tersebut. Hukum ke-8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kita tidak boleh berbohong ke orang lain, membicarakan hal yang tidak pasti, dan memfitnah orang tanpa bukti. Coba bayangkan jika kalian berada di posisi teman yang kalian fitnah. Tentu pasti sakit hati, bukan? Sebagai teman yang baik, kita harus bersikap terbuka tentang apapun itu, dan tidak berbohong meskipun untuk kebaikan. Jangan sedikit pun kita mengatakan kebohongan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Padahal apa yang kita katakan belum tentu benar. Hukum ke-9 yaitu jangan mengingini istri sesamamu. Perkawinan dilandasi dengan janji suci yang diucapkan oleh pasangan suami istri kepada Tuhan. Janji itu adalah ikatan sakral yang sudah diikatkan oleh Tuhan untuk selamanya dan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jangan menjadi perusak hubungan sebuah pasangan karena merekalah kehendak Tuhan. Hubungan mereka sudah dimateraikan oleh kedua pihak dengan Tuhan sebagai saksi. Selain itu, jangan juga menjadi perusak hubungan sendiri, sebab semua konflik harus diselesaikan dengan damai dan kasih. Hukum ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Hukum ini menunjukkan kita untuk bersikap menerima kondisi kita apa adanya, karena terkadang apa yang dimiliki orang lain juga bukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Secara sadar atau tidak, hati kita terus mengingini sesuatu yang tidak kita miliki, karena memang begitulah sifat manusia. Namun kita harus ingat bahwa apa yang telah Tuhan berikan pada kita sudah cukup. Meskipun kalian sangat menjaga iman, tapi jangan sampai bersikap fanatik terhadap agama kalian sendiri sampai menghina atau merendahkan agama lain. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Jadi, mari kita bersikap toleransi dan berpikiran terbuka dengan orang lain. Kita harus menghormati agama mereka dan tetap menjaga iman kita. Nah, begitu tentang pelaksanaan 10 perintah Allah dalam menjalankan hidup sehari-hari. Semoga membantu ya. Case is closed.